Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Najeli Englahariasa, NIM 19005076. Dan saya merupakan mahasiswa jurusan pendidikan luar sekolah di Universitas Negeri Padang. Oke, untuk pertemuan kali ini saya mendapat tugas kembali, dan sekarang juga kita akan membahas materi tentang administrasi atau manajemen ketatausahaan. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama berdoa supaya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, sekarang kita akan lanjut kepada materi mengenai pembahasan tentang administrasi dan manajemen ketatausahaan sekolah ini. Materi ini sekarang berguna untuk mengetahui bidang garapan ketatausahaan sekolah. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu dan pasti akan timbul pertanyaan, apa itu sebenarnya ketatausahaan? Dan selanjutnya, seberapa pentingkah dan mengapa harus membahas ini? Kita akan membahas dulu dan pasti akan timbul pertanyaan, apa itu sebenarnya ketatausahaan? Dan selanjutnya, seberapa pentingkah dan mengapa harus membahas ini? Dan siapa yang akan mengelolanya? Tentu saja teman-teman semuanya pasti sudah tahu secara umum ketatausahaan itu berupa yang mana yang bekerja di sana yaitu yang akan mengelolanya. Tentu saja teman-teman semuanya pasti sudah tahu secara umum ketatausahaan itu berupa yang mana yang bekerja di sana yaitu sebagai mengelola tentang surat menyurat. Akan tetapi kita akan membahas ini lebih rinci lagi. Oke. Nah, tentu saja sekarang kita akan membahas bagian per bagian dulu, dimana sekarang kita kaji administrasi ketatausahaan sekolah, dan kita coba lihat pengertian yang pertama adalah, nah, dia ketatausahaan, dia memiliki dua makna. Yang pertama yaitu ada tata yang artinya tentu saja menata, yang mana ini suatu aturan yang seharusnya ditaati karena ada proses penataannya dengan sengaja, proses mendesain semua dengan standar seharusnya ditaati karena ada proses penataannya dengan sengaja, proses mendesain semua dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, itu yang mana tata tadi yaitu sebuah penataan atau suatu aturan yang sebenarnya yang harus ditaati karena pada proses itu yang mana telah ditata sedemikian rupa yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian ada usaha, yang mana usaha ini seperti energi atau tenaga yang dikeluarkan oleh seseorang atau seseorang yang sebagai pengambil kebijakan oleh lembaga secara keseluruhan untuk tercapainya tujuan lembaga itu tersebut. Nah, jadi makna tata usaha dari kata leks bahasa adalah suatu peraturan yang terdapat dalam suatu proses penyelenggaraan. Kalau sekolah ya proses penyelenggaraan sekolah. Nah, kalau untuk perguruan tinggi ya begitu juga dengan proses penyelenggaraan perguruan tinggi juga. Nah, selanjutnya yaitu ada ketatausahaan menurut De Lianggi. Nah, yang mana dia mengatakan bahwa yang pertama yaitu ada kegiatan penghimpunan. Nah, De Lianggi ini mengatakan bahwa dalam ketatausahaan itu ada kegiatan penghimpunan data ataupun informasi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah mencatat
Nah, setelah ada penghimpunan, kemudian ada proses pencatatan. Yang mana proses pencatatan ini, yang dicatatnya itu adalah segala data yang diperlukan agar bisa dikendalikan sehingga terwujudnya berbagai macam tulisan yang menjadi informasi yang sebenarnya. Nah, yang ketiga adalah pengolah atau mengolah. Nah, mengolah ini dia akan mengolah seluruh data menjadi sebuah satu kesatuan sesuai dengan kapasitasnya, dengan maksud menyajikan informasi yang lebih berguna serta bermanfaat. Nah, dalam pengolahan ini harus mengolah data itu menjadi sebuah satu kesatuan yang kapasitasnya sesuai dan agar itu bisa berguna serta bermanfaat. Nah, setelah ketiga tadi, sekarang kita masuk yang keempat, yang mana ya pada proses keempat ini yaitu adalah kegiatan penggandaan. Nah, tentu tidak asing lagi kita mendengar kata penggandaan, yang mana yang terfikir oleh kita yaitu menggandakan atau memperbanyak sesuatu untuk dibagikan ke teman-teman yang membutuhkan lagi. Nah, tetapi di sini penggandaan ini berarti membuat atau menjadikan memperbanyak juga dengan menggunakan alat seperti fotokopi misalnya atau alat scan misalnya. Nah, itu tuh dibagi sesuai jumlah yang dibutuhkan, yang mana itu akan dibagi juga kepada rekan-rekan yang membutuhkan lagi. Nah, selanjutnya ada yang kelima, yaitu adalah mengirim, yang artinya yang mana menyampaikan atau mengirim dari pihak pertama ke pihak yang lain sebagai bentuk kerjasama antara lembaga dengan lembaga lain atau lembaga itu sendiri. Nah, sehingga informasi itu terkirim dengan baik. Nah, pada tahapan kelima ini ada proses pengiriman, yang mana proses ini ya dikirim dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Misalnya, saya mengirim data kepada rekan saya, yang mana ini bertujuan untuk memberikan juga informasi itu dengan sebaik mungkin. Nah, oke, kita lanjut, yaitu yang terakhir ada dengan ditutup dengan kegiatan penyimpanan. Maksudnya di sini menyimpan segala informasi, segala hal yang memiliki kepentingan atau memiliki makna lembaga atau punya potensi menguntungkan atau merugikan lembaga. Nah, di sini pada proses terakhir ini semua itu akan disimpan dengan sebaik-baiknya agar tidak ada kesalahan-kesalahan yang terjadi, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, kita masuk dalam proses administrasi ketatarusahaan. Nah, yang pertama ada kaitannya dengan persuratan atau penataan surat menyurat. Itu tuh dekat sekali kaitannya. Nah, tetapi sebenarnya bukan itu saja, bukan tentang surat saja, akan tetapi banyak kegiatan, banyak lagi proses dalam administrasi ketatausahaan ini, meski intensitasnya lebih besar ke surat menyurat itu. Nah, kita masuk dulu pada jenis-jenis surat, yaitu yang pertama ada surat dinas, yang mana pada surat dinas ini berisi tentang hal penting yang terkait dengan kedinasan atau pembangunan. Nah, yang kedua ada nota dinas, yang mana di nota dinas ini yang dibuat oleh atasan kepada bawahan atau bawahan kepada atasan maupun dari bawahan kepada kesetingkatnya gitu. Jadi nota ini dibikin untuk berjenjang-jenjang gitu, atau bisa juga datar gitu, sederajat. Nah, yang ketiga ada memo. Nah, di memo ini biasanya diketik atau ditulis tangan, menyangkut persoalan kedinasan. Nah, selanjutnya ada surat kawat atau telegram. Nah, di sini sepertinya sudah jarang atau kemungkinan tidak ada lagi digunakan, karena kan
seperti yang kita ketahui kan sekarang sudah zaman modern, jadi banyak lagi cara-cara yang lebih efektif, yang efisien yang digunakan untuk memberikan surat gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada surat undangan. Nah, undangan mungkin itu sudah biasa kita dengar ya, surat yang digunakan untuk mengundang seseorang untuk pergi ke suatu acara tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada surat tugas. Nah, bagi PNS, surat tugas ini sangat-sangat penting untuk diperoleh, yang mana karena misalnya seorang PNS itu mendapatkan tugas untuk dinas luar misalnya. Nah, di sini jika seorang PNS itu tidak memiliki surat, maka dia tidak bisa seenaknya untuk pergi melaksanakan tugas itu tanpa adanya surat dinas luar itu sendiri. Nah, selanjutnya ada surat kuasa. Nah, surat kuasa ini ya surat yang mana menandakan bahwa sesuatu ini milik kita gitu. Jadi kita yang berkuasa atas sesuatu itu gitu. Nah, jadi itu contoh kecilnya. Nah, yang selanjutnya ada surat pengumuman. Nah, surat pengumuman ini mungkin semuanya sudah banyak yang tahu, yang mana surat ini berisikan tentang pengumuman atau pesan yang akan disampaikan dari pihak satu ke pihak yang lainnya, yang berisikan pengumuman. Nah, selanjutnya yaitu ada surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ya sudah biasa kita dengar. Nah, selanjutnya ada surat keterangan dan ada surat berita acara. Nah, pada surat berita acara ini, misalnya dalam suatu kegiatan atau suatu organisasi maupun lembaga mengadakan sebuah rapat, nah yang mana selesai acara itu diselenggarakan, maka sekretaris ataupun yang berwenang dianjurkan sekali menuliskan berita acara, apa saja acara yang sudah diperbincangkan atau dirumuskan. Nah, di sana ada banyak berita-berita acara yang bisa dibaca kembali dan bisa diamati kembali. Nah, berarti sudah jelas berita acara ini berisikan informasi kegiatan mengenai waktu sehubungan dengan peristiwa-peristiwa yang akan dilaksanakan tersebut. Nah, yang kedua ada persoalan kearsipan. Artinya, naskah yang dibuat atau diterima oleh lembaga maupun dalam rangka pelaksanaan acara. Nah, di sini kearsipan ini naskah yang diterima dari lembaga dalam rangka melaksanakan acara. Dan kegiatan pengelolaan arsip itu mulai dari asas penataan arsip, prosedur, kemudian peralatan yang digunakan sehingga sampai pemeliharaan arsip. Nah, pada proses penataan ini, lembaga yang berwenang dia itu tentu saja menata terlebih dahulu arsip-arsip itu, dan kemudian menentukan bagaimana prosedurnya, dan selanjutnya peralatan apa saja yang dibutuhkan, yang digunakan, dan yang akan dipergunakan untuk melaksanakan dari kegiatan pengelolaan arsip ini. Nah, sehingga sampailah pada tahap pemeliharaan arsip. Nah, bagaimana dia cara memelihara arsip itu dengan baik dan dengan sewajarnya? Ya, tentu saja sudah pasti dengan cara mereka akan memelihara arsip itu dengan sebaik mungkin agar tidak ada terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. Nah, oke. Untuk ketatausahaan sekolah maupun perguruan tinggi ini, ya biasanya atau kadang-kadang yang duduk untuk melakukan pekerjaan itu bukan orang yang berkapasitas dengan latar belakang pendidikannya itu yang semestinya. Dan kadang-kadang juga mereka adalah tenaga kontrak atau cuman tamat SMA, atau mereka itu diangkat dari pembagian pekerjaan karena rasa kehormatan, karena sudah lama bekerja mungkin. Nah, mereka akan diletakkan di ketatausahaan ini. Akan tetapi mereka itu kebanyakan tidak paham atau tidak mengerti bahwa pekerjaan yang mereka lakukan itu sebenarnya merupakan pekerjaan yang teramat sulit atau banyak resikonya gitu. Nah, jadi kesalahan-kesalahan ini
cukup banyak terjadi di sekolah-sekolah maupun mungkin ada juga di perguruan tinggi. Nah, itu tadi materi yang kita bahas mengenai tentang administrasi ketatausahaan sekolah. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan untuk Bapak dan teman-teman. Semoga kita sama-sama bisa memahami materi ini, dan semoga dengan bertambahnya pengetahuan kita mengenai ketatausahaan ini, semoga itu juga bisa sangat membantu kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari juga. Nah, jika ada kesalahan dalam penyampaian kata atau kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.